Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan yang melimpah, hati yang tenang, dan semangat untuk menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Sebelum kita mulai berbincang mengenai topik utama hari ini, saya ingin sekali mendengar kabar Anda. Boleh tuliskan di kolom komentar, dari mana asalnya, berapa usia Anda sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Apakah tekanan darah Anda cenderung stabil? Bagaimana kabar gula darah, sendi-sendi, dan energi harian Anda? Saya juga ingin mendoakan, semoga semua sahabat lansia sehat yang sedang menonton video ini, baik yang sedang dalam kondisi prima maupun yang mungkin sedang dalam masa pemulihan, senantiasa diberikan kesembuhan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini, meski sederhana, menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Sahabat lansia sehat, hari ini kita akan berbicara tentang teh hijau. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama minuman ini, bahkan sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mencobanya. Warnanya yang lembut kehijauan, aromanya yang khas, serta rasa yang sedikit pahit namun menenangkan, membuat teh hijau sering dipandang sebagai minuman yang tidak hanya enak, tetapi juga menyehatkan. Namun, seberapa besar sebenarnya manfaat teh hijau? Terutama untuk kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Saya memahami bahwa di usia ini, kesehatan menjadi prioritas utama. Banyak dari kita yang mulai merasakan perubahan tubuh. Sendi terasa lebih kaku, tekanan darah kadang naik turun, daya ingat tidak setajam dulu, hingga masalah pencernaan yang lebih sensitif. Semua itu wajar, karena tubuh kita memang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Tetapi kabar baiknya, ada banyak cara sederhana yang bisa membantu kita menjaga kualitas hidup, salah satunya melalui apa yang kita konsumsi sehari-hari. Dan disinilah teh hijau menjadi salah satu pilihan terbaik. Sebelum kita masuk lebih jauh ke manfaatnya, saya ingin mengajak sahabat lansia sehat membayangkan sejenak suasana pagi yang tenang, udara segar menembus jendela, sinar matahari hangat menyapa kulit, dan di meja Anda sudah tersaji secangkir teh hijau hangat. Uapnya perlahan naik ke udara, aromanya menenangkan pikiran. Saat Anda menyeruput perlahan, tubuh terasa lebih rileks, pernapasan lebih teratur, dan hati terasa damai. Itulah momen sederhana yang bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi kesehatan kita. Mengapa saya memilih membahas teh hijau? Karena selama beberapa dekade terakhir, teh hijau telah diteliti oleh banyak ilmuwan dan dokter di seluruh dunia. Hasilnya cukup mengejutkan. Kandungan di dalam teh hijau terbukti memiliki efek luar biasa untuk kesehatan jantung, otak, pencernaan, bahkan membantu menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit kronis. Bagi lansia, ini adalah kabar yang sangat penting, karena kita tahu bahwa risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan osteoporosis semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Sahabat lansia sehat, tahukah Anda bahwa teh hijau mengandung senyawa bernama katekin? Katekin adalah jenis antioksidan yang sangat kuat, bahkan disebut-sebut 100 kali lebih efektif daripada vitamin C dan vitamin E dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas ini yang seringkali mempercepat penuaan sel, merusak jaringan tubuh, dan memicu berbagai penyakit. Dengan rutin minum teh hijau, kita seperti memberikan perisai alami untuk melindungi tubuh dari kerusakan tersebut. Selain itu, teh hijau juga kaya akan polifenol. Polifenol berperan penting dalam menenangkan peradangan di dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami nyeri sendi, bengkak, atau masalah peradangan ringan lainnya. Ditambah lagi adanya L-theanine, zat unik yang hanya ditemukan di teh, yang membantu menenangkan pikiran, mengurangi rasa cemas, dan meningkatkan fokus tanpa membuat jantung berdebar seperti kafein kopi. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin berpikir, tapi saya sudah punya tekanan darah tinggi, aman nggak kalau saya minum teh hijau? Pertanyaan ini wajar sekali. Di video ini, saya akan membahas bukan hanya manfaatnya, tetapi juga cara aman mengonsumsinya. Karena semua yang bermanfaat tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat, apalagi untuk tubuh lansia yang lebih sensitif. Video ini saya buat bukan sekadar untuk memberi informasi, tapi juga sebagai bentuk kepedulian saya pada sahabat lansia sehat. Banyak dari Anda yang mungkin sudah menjalani pola makan sehat, rajin olahraga ringan, atau rutin cek kesehatan, tapi kadang masih bingung mencari tambahan asupan yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Teh hijau bisa menjadi salah satu jawabannya. Sebagai gambaran awal, nanti kita akan membahas 15 manfaat utama teh hijau untuk kesehatan lansia, seperti menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, membantu menjaga daya ingat,
hingga melindungi kulit dari penuaan dini. Kita juga akan membahas cara memilih teh hijau yang tepat, cara menyeduhnya agar kandungan baiknya tidak hilang, serta waktu terbaik untuk meminumnya. Tapi sebelum masuk ke semua manfaat itu, saya ingin sahabat lansia sehat merasa nyaman dulu. Video ini bukan sekadar tentang teori medis, tapi juga tentang pengalaman hidup. Kita akan membahas juga testimoni nyata dari para lansia yang merasakan perubahan setelah rutin minum teh hijau, dari yang awalnya sering merasa cepat lelah, sampai akhirnya bisa lebih bertenaga dan tidur lebih nyenyak. Jadi, jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan untuk Anda yang sudah lama bergabung, terima kasih karena terus setia mendukung. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya sahabat lansia sehat tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Setelah kita saling menyapa dan mengetahui gambaran besar topik ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke bab berikutnya. Di sana, kita akan mengenal lebih dekat apa itu teh hijau, dari mana asalnya, dan mengapa minuman sederhana ini bisa menjadi salah satu kunci kesehatan panjang umur. Bab 2. Mengenal teh hijau. Sejarah dan popularitasnya. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas manfaat dan kandungan luar biasa dari teh hijau, ada baiknya kita mengenal dulu minuman ini dari sisi sejarah dan perjalanannya, hingga menjadi salah satu minuman kesehatan paling terkenal di dunia. Dengan memahami asal-usul dan latar belakangnya, kita akan lebih menghargai setiap tegukan teh hijau yang kita minum setiap hari. Teh hijau berasal dari tanaman yang bernama Camellia sinensis. Tanaman ini adalah induk dari semua jenis teh yang kita kenal, termasuk teh hitam, teh putih, dan teh oolong. Perbedaan warna dan rasa pada berbagai jenis teh sebenarnya bukan karena tanaman yang berbeda, melainkan karena proses pengolahannya. Teh hijau diproses dengan cara yang paling minimal dibandingkan jenis teh lainnya. Daunnya dipetik muda, lalu segera dipanaskan atau dikukus untuk menghentikan proses oksidasi. Itulah sebabnya warnanya tetap hijau alami dan kandungan nutrisinya tetap terjaga. Jika kita menelusuri sejarahnya, teh hijau sudah dikenal ribuan tahun lalu di kawasan Asia Timur, terutama Cina dan Jepang. Di Cina, teh hijau sudah menjadi bagian dari pengobatan tradisional sejak zaman dinasti Tang sekitar abad ke-7. Pada masa itu, teh hijau digunakan bukan hanya sebagai minuman penyegar, tetapi juga sebagai obat untuk berbagai gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga untuk meningkatkan konsentrasi para biksu yang bermeditasi. Sementara di Jepang, teh hijau dikenal dengan nama ocha dan sangat identik dengan upacara minum teh yang dikenal sebagai chanoyu. Upacara ini bukan sekadar ritual minum, tetapi sarana meditasi dan penghormatan kepada alam. Bahkan hingga hari ini, budaya minum teh hijau masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Jepang. Orang Jepang percaya bahwa teh hijau adalah rahasia panjang umur mereka. Jika Anda pernah mendengar tentang penduduk Okinawa yang terkenal berumur panjang, salah satu kebiasaan mereka adalah rutin minum teh hijau setiap hari. Bagaimana dengan Indonesia? Budaya minum teh sebenarnya juga sudah lama ada di sini, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kita lebih familiar dengan teh hitam atau teh melati. Namun, belakangan ini, teh hijau mulai banyak diminati, terutama karena semakin banyak penelitian yang mengungkap manfaat kesehatannya. Teh hijau kini tidak hanya ditemukan di toko-toko khusus, tetapi juga sudah banyak tersedia di pasar, supermarket, bahkan warung kopi modern. Kenapa teh hijau bisa begitu populer di seluruh dunia? Alasannya sederhana, kombinasi rasa lembut, kandungan gizi tinggi, dan manfaat kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat yang rutin mengonsumsi teh hijau cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Fakta ini membuat teh hijau tidak hanya diminum sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Di dunia kedokteran modern, teh hijau dianggap sebagai superfood atau makanan super karena kaya akan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang merupakan penyebab utama penuaan dini dan banyak penyakit degeneratif. Ini menjadi kabar gembira bagi kita yang sudah memasuki usia lansia, karena di usia ini tubuh kita lebih rentan terhadap stres oksidatif. Sahabat lansia sehat mungkin penasaran, apakah teh hijau yang kita minum di Indonesia sama dengan yang ada di Jepang atau Cina? Secara umum, kandungannya mirip, karena berasal dari tanaman yang sama. Namun, cara pengolahan bisa mempengaruhi rasa dan kualitasnya. Misalnya, teh hijau Jepang seperti matcha dan sencha diproses dengan cara dikukus, sehingga warnanya hijau terang dan rasanya cenderung manis segar.
Sementara teh hijau Cina seperti Longjing diproses dengan cara dipanggang, sehingga warnanya lebih kekuningan dan rasanya lebih lembut serta sedikit nutty, mirip kacang panggang. Selain teh hijau murni, sekarang juga banyak variasi teh hijau yang dicampur dengan bahan lain seperti bunga melati, daun mint, atau bahkan buah kering untuk menambah aroma dan rasa. Meski begitu, untuk tujuan kesehatan, sebaiknya pilih teh hijau murni tanpa campuran perasa buatan. Apa yang membuat teh hijau sangat istimewa bagi lansia? Salah satu alasannya adalah kandungan kafeinnya yang rendah dibandingkan kopi atau teh hitam. Kafein memang bisa memberikan energi, tetapi pada lansia seringkali kafein tinggi menyebabkan jantung berdebar atau sulit tidur. Dengan teh hijau, kita mendapatkan manfaat energi ringan dan fokus, tanpa efek samping yang terlalu kuat. Selain itu, ada senyawa unik bernama L-theanine yang hanya ditemukan di teh, terutama teh hijau. L-theanine ini bekerja sama dengan kafein untuk memberikan rasa tenang namun tetap fokus. Bayangkan, Anda minum secangkir teh hijau sore hari sambil duduk di teras rumah, melihat cucu bermain, pikiran jadi lebih damai, tekanan darah terasa turun perlahan, dan tubuh terasa ringan. Inilah salah satu alasan mengapa teh hijau begitu disukai oleh para lansia di berbagai belahan dunia. Perjalanan teh hijau dari tanaman sederhana di kebun Asia Timur hingga menjadi minuman kesehatan global sungguh menarik. Bahkan kini, banyak produk modern yang memasukkan ekstrak teh hijau ke dalam kapsul suplemen, makanan ringan sehat, hingga produk perawatan kulit. Namun tetap, cara paling alami dan nikmat untuk menikmatinya adalah dengan menyeduh daun teh hijau segar. Pada bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Setelah mengenal sejarahnya, kini saatnya kita membahas kandungan utama dalam teh hijau yang membuatnya begitu bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama untuk sahabat lansia sehat yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dengan memahami kandungannya, kita akan semakin yakin mengapa dokter sangat merekomendasikan minuman ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Bab 3. Kandungan utama dalam teh hijau yang menyehatkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal sejarah teh hijau dan bagaimana minuman ini menjadi populer di berbagai belahan dunia, kini saatnya kita memahami lebih dalam apa saja kandungan utama di dalam teh hijau yang membuatnya begitu istimewa untuk kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Memahami kandungan ini penting, karena dari sinilah kita bisa mengetahui alasan ilmiah mengapa teh hijau disebut sebagai salah satu minuman terbaik untuk menjaga kesehatan lansia. 1. Katekin. Antioksidan utama pelindung tubuh. Kandungan paling terkenal dalam teh hijau adalah katekin. Katekin adalah jenis antioksidan yang termasuk dalam kelompok polifenol. Di antara semua katekin, ada satu yang paling kuat bernama EGCG, epigallocatechin gallate. EGCG ini sering disebut sebagai bintang utama dalam teh hijau karena manfaatnya yang luar biasa dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh. Pada usia lanjut, paparan radikal bebas semakin besar karena proses metabolisme yang melambat, paparan polusi, dan faktor gaya hidup. Kerusakan akibat radikal bebas ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penuaan dini, peradangan kronis, hingga penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, kandungan katekin membantu menetralisir radikal bebas ini sehingga tubuh lebih terlindungi. 2. Polifenol. Penangkal peradangan. Selain katekin, teh hijau juga kaya akan polifenol lain yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Bagi sahabat lansia sehat, peradangan seringkali menjadi masalah umum, entah itu nyeri sendi karena rematik, pembengkakan pada lutut, atau peradangan ringan di saluran pencernaan. Polifenol bekerja dengan cara menenangkan reaksi peradangan di tubuh, sehingga rasa sakit bisa berkurang dan jaringan tubuh terlindungi dari kerusakan jangka panjang. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa polifenol dalam teh hijau dapat membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Hal ini penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan menjaga kesehatan jantung, yang seringkali menjadi perhatian utama pada usia 60 tahun ke atas. 3. L-theanine. Penenang alami pikiran. Kandungan unik lain yang jarang diketahui adalah L-theanine. Zat ini adalah asam amino yang hanya ditemukan pada daun teh, terutama teh hijau. L-theanine memiliki efek menenangkan tanpa membuat kita mengantuk. Kombinasi L-theanine dan sedikit kafein dalam teh hijau memberikan efek yang sangat berbeda dibandingkan kopi. Pikiran terasa fokus namun tetap tenang. Bagi lansia, kondisi ini sangat bermanfaat. Banyak orang usia lanjut mengalami kecemasan ringan, sulit tidur, atau pikiran gelisah.
Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, L-theanine membantu menurunkan hormon stres, membuat tubuh lebih rileks, dan kualitas tidur pun bisa meningkat. 4 vitamin dan mineral penting. Teh hijau mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, antara lain. Vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Vitamin E, menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Vitamin B kompleks, mendukung metabolisme energi dan kesehatan saraf. Mangan, mineral penting untuk kesehatan tulang dan fungsi enzim. Fluorida alami, membantu menjaga kesehatan gigi, terutama bagi lansia yang sering mengalami masalah gusi atau gigi rapuh. Meskipun kandungannya tidak setinggi buah atau sayuran, kombinasi zat gizi ini tetap memberikan kontribusi penting bila dikonsumsi rutin. 5. Kafein rendah yang aman. Salah satu keunggulan teh hijau adalah kandungan kafeinnya yang lebih rendah dibandingkan kopi atau teh hitam. Pada satu cangkir teh hijau, kafeinnya hanya sekitar 30-40 mg, jauh di bawah kopi yang bisa mencapai 90-100 mg per cangkir. Bagi lansia, ini kabar baik karena kafein yang terlalu tinggi bisa menyebabkan jantung berdebar, sulit tidur, atau perut terasa tidak nyaman. Dengan teh hijau, kita tetap mendapat energi ringan tanpa efek samping berlebihan. Selain itu, kombinasi kafein rendah dan L-theanine dalam teh hijau justru membantu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi tanpa membuat tubuh tegang. Cocok sekali diminum di pagi atau sore hari untuk menemani aktivitas ringan seperti membaca, berjalan santai, atau bercengkerama bersama keluarga. 6. Klorofil, penjernih tubuh alami. Daun teh hijau yang dipetik muda mengandung klorofil alami yang memberikan warna hijau segar. Klorofil dikenal sebagai penjernih tubuh atau detos alami. Zat ini membantu membersihkan darah, mendukung fungsi hati, dan membuang racun dari tubuh. Bagi lansia, manfaat ini penting karena fungsi organ detoksifikasi seperti hati dan ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia. 7. Asam amino dan enzim pendukung pencernaan. Selain L-theanine, teh hijau juga mengandung asam amino lain serta enzim yang membantu proses pencernaan. Ini bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami masalah seperti kembung, perut terasa penuh, atau pencernaan lambat. Minum teh hijau setelah makan, dengan jeda sekitar 30 menit, dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman di perut. 8. Senyawa pencegah kanker. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa kandungan EGCG dalam teh hijau memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. EGCG bekerja dengan cara memperbaiki kerusakan DNA, menghambat penyebaran sel kanker, dan mendukung proses alami tubuh dalam menghancurkan sel yang tidak normal. Walaupun teh hijau bukan obat kanker, namun konsumsi rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat dapat membantu menurunkan risiko jangka panjang. 9. Kandungan yang mendukung kesehatan jantung. Selain polifenol, teh hijau juga mengandung flavonoid yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan begitu, risiko penyumbatan pembuluh darah bisa berkurang. Lansia yang rutin minum teh hijau umumnya memiliki tekanan darah lebih stabil dan aliran darah yang lebih lancar, sehingga risiko serangan jantung atau stroke juga menurun. 10. Ringkasannya untuk lansia. Jika kita rangkum, kandungan utama teh hijau seperti katekin, polifenol, L-theanine, vitamin, mineral, kafein rendah, dan klorofil bekerja bersama-sama untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel, menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan fokus, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu proses detoksifikasi alami tubuh, mendukung kesehatan tulang, gigi, kulit, dan pencernaan. Semua manfaat ini sangat relevan untuk kita yang berada di usia 60 tahun ke atas. Di usia ini, tubuh butuh perlindungan ekstra sekaligus dukungan nutrisi alami agar tetap bugar dan berenergi. Sahabat lansia sehat, kini kita sudah memahami kandungan utama dalam teh hijau yang membuatnya begitu luar biasa. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk ke inti pembahasan, 15 manfaat teh hijau untuk kesehatan lansia. Manfaat ini akan kita uraikan satu persatu dengan bahasa yang sederhana, berdasarkan penelitian dan juga pengalaman nyata, sehingga sahabat lansia sehat bisa benar-benar memahami betapa berharganya kebiasaan minum teh hijau setiap hari. Bab 4. 15 manfaat teh hijau untuk kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami sejarah dan kandungan teh hijau, kini tibalah saat yang paling dinanti. Apa saja manfaat nyata teh hijau untuk kesehatan kita di usia 60 tahun ke atas? Tidak hanya berdasarkan cerita turun-temurun,
Manfaat ini juga sudah dibuktikan oleh banyak penelitian ilmiah serta pengalaman nyata para lansia yang rutin mengonsumsinya. Berikut penjelasan lengkap 15 manfaat utama teh hijau untuk kesehatan lansia. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Seiring bertambahnya usia, kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah cenderung meningkat akibat metabolisme yang melambat dan pola makan tinggi lemak. Teh hijau mengandung katekin yang mampu menghambat penyerapan kolesterol di usus dan membantu mengeluarkannya melalui feses. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, kolesterol jahat dapat berkurang, sementara kolesterol baik, HDL, tetap terjaga. Hal ini mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah yang dapat memicu serangan jantung atau stroke. 2. Menjaga kesehatan jantung. Selain menurunkan kolesterol, teh hijau juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Kandungan polifenolnya mampu menenangkan peradangan pada dinding arteri dan memperlancar aliran darah. Bagi lansia, ini sangat penting karena kesehatan jantung sangat menentukan kualitas hidup, detak jantung lebih stabil, tekanan darah terkendali, dan risiko penyakit jantung koroner dapat ditekan. 3. Mencegah tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah masalah umum yang dialami banyak lansia. Teh hijau memiliki efek ringan sebagai vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun secara alami. Penelitian juga menunjukkan bahwa minum teh hijau secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan sistolik, angka atas, dan diastolik, angka bawah, secara perlahan tanpa efek samping berbahaya. 4. Mengontrol gula darah. Teh hijau membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Katekin di dalamnya memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat dicegah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes tipe 2. Dengan konsumsi rutin, gula darah lebih stabil dan komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf atau mata bisa diminimalkan. 5. Meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Memasuki usia 60 tahun ke atas, daya ingat sering kali menurun. Kandungan L-theanine dan kafein rendah dalam teh hijau bekerja sama meningkatkan fungsi otak, fokus lebih tajam, memori lebih baik, dan risiko pikun berkurang. Teh hijau juga membantu meningkatkan koneksi antara sel-sel saraf di otak, sehingga respon kita terhadap informasi menjadi lebih cepat. 6. Menurunkan risiko demensia dan Alzheimer. Penyakit Alzheimer dan demensia menjadi momok bagi banyak lansia. Studi menunjukkan bahwa antioksidan dalam teh hijau mampu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, salah satu penyebab utama Alzheimer. Minum teh hijau secara rutin dapat menunda munculnya gejala demensia, sehingga lansia bisa lebih lama menikmati hidup dengan pikiran jernih dan mandiri. 7. Mengurangi peradangan sendi. Nyeri lutut, kaku di jari, atau pembengkakan sendi sering dialami lansia akibat rematik atau osteoartritis. Polifenol teh hijau bersifat antiinflamasi yang dapat menenangkan peradangan sendi. Dengan konsumsi rutin, rasa nyeri bisa berkurang, pergerakan lebih lancar, dan kualitas hidup meningkat karena aktivitas harian tidak terlalu terganggu. 8. Membantu menurunkan berat badan sehat. Bagi sebagian lansia, menjaga berat badan ideal adalah tantangan besar. Teh hijau dapat membantu membakar kalori lebih efisien melalui proses yang disebut termogenesis. Katekin dan kafein rendah di dalamnya meningkatkan metabolisme tubuh tanpa menyebabkan jantung berdebar. Penurunan berat badan secara sehat ini dapat mengurangi beban pada sendi dan menurunkan risiko diabetes serta hipertensi. 9. Menjaga kesehatan pencernaan. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan cenderung melambat, menyebabkan masalah seperti sembelit atau perut kembung. Teh hijau membantu menyeimbangkan bakteri baik di usus dan meningkatkan produksi enzim pencernaan. Dengan demikian, pencernaan menjadi lebih lancar dan rasa tidak nyaman di perut berkurang. Bahkan beberapa lansia melaporkan perut terasa lebih ringan setelah rutin minum teh hijau. 10. Melindungi tubuh dari risiko kanker. Antioksidan EGCG dalam teh hijau dikenal memiliki kemampuan melawan pertumbuhan sel kanker. Meskipun bukan obat, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat menurunkan risiko kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Bagi lansia, perlindungan ini sangat berharga mengingat risiko kanker meningkat seiring usia. 11. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lansia sering menghadapi perubahan emosional, rasa cemas, kesepian, atau sulit tidur. L-theanine dalam teh hijau memiliki efek menenangkan, membantu tubuh memproduksi gelombang alfa di otak yang membuat pikiran rileks.
Minum teh hijau sore hari sambil menikmati suasana tenang bisa menjadi momen terapi alami untuk kesehatan mental. 12. Meningkatkan energi tanpa membuat jantung berdebar. Berbeda dengan kopi yang kadang membuat jantung berdebar, teh hijau memberi energi lembut yang bertahan lama. Kafein rendahnya bekerja perlahan, sementara L-theanine menyeimbangkannya sehingga tubuh merasa segar tanpa gelisah. Energi ringan ini membantu lansia tetap aktif menjalani aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berjalan pagi, atau bermain dengan cucu. 13. Menguatkan daya tahan tubuh. Katekin dalam teh hijau memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami. Ini membantu tubuh melawan infeksi seperti flu, radang tenggorokan, atau infeksi ringan lainnya. Pada usia lanjut, sistem imun biasanya melemah, sehingga tambahan perlindungan dari teh hijau sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap kuat menghadapi perubahan cuaca dan paparan kuman sehari-hari. 14. Menjaga kesehatan kulit dari penuaan dini. Kulit lansia cenderung lebih tipis, kering, dan rentan keriput. Antioksidan dalam teh hijau membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Vitamin E dan polifenolnya mendukung regenerasi kulit, membuatnya tampak lebih segar dan sehat. Banyak lansia merasakan kulit mereka menjadi lebih lembut dan cerah setelah rutin minum teh hijau. 15. Membantu tidur lebih nyenyak. Meski mengandung sedikit kafein, efek menenangkan dari L-theanine dalam teh hijau justru membantu tidur lebih berkualitas. Minum teh hijau dengan kadar kafein rendah, decaf, atau dalam porsi kecil di sore hari dapat membuat tubuh lebih rileks saat malam tiba. Tidur nyenyak membantu memperbaiki sel tubuh, menjaga kesehatan otak, dan mengurangi risiko kelelahan kronis. Kesimpulan manfaat. Sahabat lansia sehat, dari ke-15 manfaat ini kita bisa melihat bahwa teh hijau bukan sekadar minuman pelepas dahaga. Ia bekerja dari berbagai sisi, menjaga kesehatan jantung, otak, pencernaan, kulit, hingga membantu ketenangan pikiran. Tidak heran jika banyak dokter dan ahli gizi merekomendasikan teh hijau sebagai bagian dari pola hidup sehat, terutama untuk kita yang berada di usia emas. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas testimoni nyata para lansia yang sudah rutin mengonsumsi teh hijau. Dari pengalaman mereka, kita akan melihat bagaimana perubahan positif terjadi, mulai dari tekanan darah yang lebih stabil, tidur yang lebih nyenyak, hingga energi yang kembali terasa seperti muda lagi. Bab 5. Testimoni dan pengalaman nyata lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui 15 manfaat luar biasa teh hijau dari sisi medis dan kandungan gizinya, kini saatnya kita mendengar suara nyata dari para lansia yang sudah membuktikan sendiri khasiatnya. Testimoni ini penting, karena seringkali pengalaman pribadi lebih mengena dan memberikan keyakinan bahwa kebiasaan sederhana seperti minum teh hijau benar-benar dapat membawa perubahan nyata dalam hidup sehari-hari. Kisah pertama. Ibu Wati, 67 tahun. Dari darah tinggi menjadi lebih stabil. Ibu Wati adalah seorang pensiunan guru SD di Semarang. Selama bertahun-tahun, beliau berjuang dengan tekanan darah tinggi yang kadang mencapai 170/100 mmHg. Meskipun sudah minum obat dokter secara rutin, seringkali beliau masih merasakan pusing mendadak, terutama saat cuaca panas atau setelah makan makanan asin. Sekitar 2 tahun lalu, salah satu cucunya yang kuliah di bidang gizi menyarankan Ibu Wati untuk mencoba minum teh hijau setiap pagi. Awalnya beliau ragu karena takut kafein akan membuat jantung berdebar. Namun setelah diberi penjelasan bahwa kafein teh hijau jauh lebih rendah dibanding kopi, beliau memberanikan diri mencoba. Setiap pagi setelah sarapan, Ibu Wati mulai rutin menyeduh 1 sendok teh hijau murni dengan air hangat. 3 bulan kemudian, beliau mulai merasakan perubahan. Pusing berkurang, tubuh terasa lebih ringan, dan hasil tensi yang diukur di puskesmas menunjukkan penurunan menjadi rata-rata 135/85 mmHg. Dokternya pun menyarankan untuk tetap melanjutkan konsumsi teh hijau sebagai pendamping obat, karena manfaatnya membantu menenangkan pembuluh darah dan menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Kisah kedua. Bapak Mulyono, 70 tahun. Membantu mengontrol gula darah. Bapak Mulyono dari Yogyakarta sudah lama menderita diabetes tipe 2. Gula darah puasanya sering berada di kisaran 180/200 mg/dl, membuatnya cepat lelah dan sering haus. Suatu hari, beliau menonton seminar kesehatan yang membahas manfaat teh hijau untuk mengontrol gula darah. Dari situ, beliau mulai rutin minum teh hijau 2 kali sehari, pagi dan sore. Setelah 6 bulan, hasil pemeriksaan HbA1c, rata-rata gula darah 3 bulan terakhir, beliau turun dari 8,5% menjadi 7,2%. Walau masih butuh obat,
Dokter yang merawatnya mengakui ada peningkatan signifikan. Yang paling dirasakan Bapak Mulyono bukan hanya angka yang turun, tetapi tubuhnya terasa lebih ringan dan jarang merasa cepat mengantuk setelah makan. Beliau pun kini selalu membawa teh hijau kemasan kecil saat bepergian, agar bisa tetap minum meskipun sedang di luar rumah. Kisah ketiga. Bu Hartini, 65 tahun. Tidur lebih nyenyak dan pikiran tenang. Ibu Hartini tinggal di Bandung dan sering mengeluhkan susah tidur sejak memasuki usia 60-an. Pikirannya sering gelisah, entah memikirkan kesehatan, anak-anak, atau cucunya. Akibatnya, beliau sering hanya tidur 3-4 jam semalam, yang membuatnya mudah lelah di siang hari. Anaknya kemudian mengenalkan teh hijau sebagai minuman relaksasi alami. Awalnya beliau minum segelas kecil teh hijau sekitar jam 5 sore. Hasilnya mengejutkan. Setelah seminggu, beliau merasa lebih mudah mengantuk saat malam dan kualitas tidurnya jauh membaik. Kini, setelah setahun rutin mengonsumsi, beliau mengaku tidur nyenyak selama 6 hingga 7 jam setiap malam tanpa harus mengonsumsi obat tidur. Kisah keempat. Pak Sugeng, 72 tahun. Merasa lebih bertenaga saat beraktivitas. Pak Sugeng adalah seorang pensiunan pegawai kereta api di Surabaya. Sebelum mengenal teh hijau, beliau sering merasa cepat lelah saat berjalan jauh atau menggendong cucunya. Setelah mendengar saran dari teman komunitas lansia, ia mulai rutin minum teh hijau setiap pagi sebelum berjalan santai. Setelah 2 bulan, beliau merasakan perubahan besar. Tubuh terasa lebih bugar, tidak mudah sesak napas, dan lebih semangat melakukan aktivitas ringan seperti berkebun. Bahkan, menurut pengakuannya, ia merasa seperti kembali muda 10 tahun lalu karena tubuhnya terasa ringan dan energinya bertambah. Kisah kelima. Ibu Nurhayati, 69 tahun, kulit lebih sehat dan segar. Selain manfaat untuk organ dalam, teh hijau juga berdampak pada kulit. Ibu Nurhayati dari Bogor dulu sering merasa kulitnya kusam dan kering, terutama di bagian tangan dan wajah. Setelah rutin minum teh hijau dan kadang menggunakan ampas tehnya sebagai masker alami, beliau mulai merasakan kulitnya menjadi lebih lembut dan tampak segar. Anak-anaknya bahkan memuji bahwa wajah beliau tampak lebih cerah dan segar meskipun tanpa kosmetik. Apa yang bisa kita pelajari dari testimoni ini? Sahabat lansia sehat, kisah-kisah tadi bukan hanya cerita biasa. Mereka menggambarkan bagaimana perubahan kecil, hanya dengan secangkir teh hijau setiap hari bisa membawa dampak besar dalam kehidupan lansia. Dari tekanan darah yang lebih stabil, gula darah terkendali, tidur lebih nyenyak, hingga kulit yang lebih sehat. Semua itu bisa didapat tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau melakukan perubahan drastis. Hal penting yang perlu dicatat adalah konsistensi. Hampir semua lansia yang memberikan testimoni menyebutkan bahwa manfaat nyata baru terasa setelah beberapa minggu hingga bulan rutin mengonsumsi. Teh hijau bukan obat instan, tetapi lebih sebagai pendamping gaya hidup sehat yang bekerja perlahan namun pasti. Selain itu, mereka semua tetap menjaga pola makan sehat, minum cukup air putih, serta rutin bergerak ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Teh hijau bukan pengganti obat dokter, tapi teman baik yang membantu proses penyembuhan dan menjaga kesehatan jangka panjang. Bagaimana jika ada efek samping? Dalam beberapa testimoni, ada juga lansia yang awalnya merasakan sedikit mual atau perut tidak nyaman jika minum teh hijau terlalu kental atau dalam keadaan perut kosong. Namun setelah disarankan untuk menyeduh lebih encer dan meminumnya setelah makan, keluhan itu hilang. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap tubuh berbeda-beda, jadi penting untuk menyesuaikan cara konsumsi dengan kondisi pribadi. Dukungan dari tenaga medis. Beberapa dokter juga memberikan pendapat positif mengenai kebiasaan minum teh hijau pada lansia. Mereka menilai bahwa kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh hijau membantu melengkapi nutrisi harian tanpa risiko tinggi. Namun dokter tetap menyarankan untuk tidak berlebihan, cukup 2 hingga 3 cangkir per hari dan selalu memperhatikan interaksi dengan obat-obatan tertentu, terutama obat pengencer darah. Sahabat lansia sehat, dari kisah nyata ini kita bisa belajar bahwa perubahan positif bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan di usia 65 tahun ke atas, tubuh kita masih bisa merespons kebiasaan sehat. Hanya butuh kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk mencoba. Pada bab berikutnya, kita akan membahas cara aman dan tepat mengonsumsi teh hijau untuk lansia, kapan waktu terbaik meminumnya, berapa takaran yang pas, serta hal-hal yang harus dihindari agar manfaatnya benar-benar terasa tanpa risiko. Bab 6. Cara aman dan tepat mengonsumsi teh hijau untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah memahami berbagai manfaat teh hijau dan juga mendengar kisah nyata dari mereka yang sudah merasakannya. Namun,
Ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, cara mengonsumsi yang benar dan aman. Sebab, meskipun teh hijau kaya manfaat, cara penyajian dan waktu konsumsi yang tidak tepat justru bisa mengurangi khasiatnya, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Di bab ini, kita akan membahas secara lengkap panduan praktis, mulai dari takaran, waktu minum, cara menyeduh, hingga hal yang perlu dihindari. 1. Takaran ideal untuk lansia. Pertanyaan pertama yang sering diajukan adalah, berapa banyak teh hijau yang aman diminum setiap hari? Untuk lansia, rekomendasi umum adalah 2-3 cangkir per hari. 1 cangkir setara dengan sekitar 200 ml air. Takaran ini dianggap cukup untuk mendapatkan manfaat antioksidan, menjaga energi, dan mendukung kesehatan tanpa memberikan beban berlebihan pada ginjal atau jantung. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Teh hijau mengandung kafein, walaupun rendah. Jika diminum terlalu banyak, kafein bisa menyebabkan jantung berdebar, sulit tidur, atau perut tidak nyaman. Katekin yang berlebihan juga dapat mengganggu penyerapan zat besi dari makanan, terutama bila diminum bersamaan dengan makanan kaya zat besi seperti sayuran hijau atau daging merah. Pada beberapa lansia dengan kondisi ginjal sensitif, konsumsi berlebihan dapat menambah beban kerja ginjal. Jadi, cukup 2 hingga 3 cangkir sehari, dibagi waktu pagi, siang, dan sore. Jangan sampai meminum lebih dari 4 cangkir dalam satu hari tanpa saran dokter. 2 waktu terbaik minum teh hijau. Pemilihan waktu minum sangat mempengaruhi manfaat yang dirasakan. Berikut rekomendasi waktu terbaik untuk lansia. Pagi hari, setelah sarapan. Minum teh hijau di pagi hari membantu memberikan energi lembut untuk memulai aktivitas. Jangan meminumnya saat perut kosong karena kandungan katekin dapat membuat lambung terasa perih pada sebagian orang. Siang hari, antara makan siang dan sore. Waktu ini baik untuk menjaga fokus dan mengurangi rasa kantuk setelah makan siang. Polifenol dalam teh hijau juga membantu mengurangi penyerapan lemak dari makanan sebelumnya. Sore hari, sebelum jam 6 sore. Minum teh hijau di sore hari memberi efek menenangkan berkat kandungan L-theanin, sehingga cocok untuk bersantai. Hindari meminumnya terlalu malam, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap kafein, karena bisa mengganggu kualitas tidur. 3 cara menyeduh yang tepat. Menyeduh teh hijau bukan sekadar menuang air panas. Proses yang benar akan menjaga kandungan nutrisi tetap optimal dan rasa teh tetap enak. Gunakan air panas bersuhu sekitar 70-80 derajat Celcius. Air yang terlalu mendidih, 100 derajat, bisa merusak katekin dan membuat rasa teh menjadi terlalu pahit. Gunakan 1 sendok teh daun kering untuk 200 ml air. Jika menggunakan teh celup, 1 kantong sudah cukup untuk 1 cangkir. Waktu seduh sekitar 2-3 menit. Menyeduh terlalu lama bisa membuat teh terlalu pekat dan pahit, yang kadang membuat lambung tidak nyaman bagi lansia. Hindari menambahkan terlalu banyak gula. Lebih baik minum tanpa gula atau hanya sedikit madu alami. Terlalu banyak gula dapat menghilangkan manfaat utama teh hijau, terutama bagi penderita diabetes. 4. Kombinasi dengan makanan sehari-hari. Banyak lansia bertanya, apakah teh hijau bisa diminum bersamaan dengan makanan? Jawabannya, bisa, tetapi perhatikan jenis makanan dan jaraknya. Jangan minum teh hijau tepat saat makan makanan kaya zat besi, daging merah, bayam, hati ayam, karena katekin dapat menghambat penyerapan zat besi. Sebaiknya beri jeda 1 jam setelah makan. Kombinasikan teh hijau dengan makanan ringan sehat seperti buah-buahan segar, kacang-kacangan, atau roti gandum. Ini membantu menyeimbangkan asupan nutrisi dan mencegah rasa asam di lambung. Hindari mencampur teh hijau dengan susu kental manis berlebihan, karena justru akan mengurangi manfaat polifenol dan menambah kalori tidak perlu. 5. Pilih teh hijau berkualitas. Tidak semua teh hijau di pasaran sama kualitasnya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, sahabat lansia sehat perlu memilih teh hijau yang benar-benar murni. Pilih teh hijau tanpa pewarna, tanpa perisa buatan, dan tanpa gula tambahan. Teh hijau berbentuk daun utuh, low leaf, umumnya lebih murni daripada teh celup yang sudah dihancurkan halus. Pastikan kemasan memiliki label jelas, tanggal kedaluarsa, dan simpan di tempat kering tertutup rapat agar kandungan antioksidannya tidak hilang. 6 hal yang harus dihindari. Beberapa kebiasaan yang perlu dihindari agar teh hijau tetap aman dikonsumsi lansia. Jangan minum saat perut kosong. Bisa menyebabkan perut kembung atau mual. Hindari minum terlalu pekat.
Teh yang terlalu kuat kandungannya bisa menyebabkan pusing atau gangguan lambung. Hati-hati bila sedang minum obat tertentu. Teh hijau dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah, warfarin, obat jantung, atau obat hipertensi tertentu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum rutin minum. Jangan minum berlebihan. Lebih dari 4 cangkir sehari tidak disarankan untuk lansia kecuali atas rekomendasi tenaga medis. 7. Tips membiasakan minum teh hijau sehari-hari. Membentuk kebiasaan baru tidak selalu mudah, terutama bagi lansia yang sudah terbiasa dengan kopi atau teh manis. Berikut beberapa tips sederhana. Mulai dengan 1 cangkir per hari selama seminggu pertama, lalu tingkatkan menjadi 2 hingga 3 cangkir. Minum dalam suasana nyaman, misalnya sambil membaca buku, mendengar musik lembut, atau bercengkerama dengan keluarga. Ini membantu pikiran mengaitkan teh hijau dengan momen menyenangkan. Jika tidak suka rasa pahitnya, campur dengan sedikit perasan lemon atau madu asli. Lemon juga membantu meningkatkan penyerapan antioksidan. 8 pertimbangan khusus untuk kondisi tertentu. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan berbeda, jadi penting menyesuaikan konsumsi teh hijau. Penderita MAG atau asam lambung, minum setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Penderita anemia, beri jeda minimal 1 jam setelah makan sumber zat besi. Penderita gangguan ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter untuk memastikan aman. Penderita gangguan tidur, batasi konsumsi sore hari dan hindari malam hari. 9. Mengajarkan kesabaran dan konsistensi. Sahabat lansia sehat, manfaat teh hijau bukan sesuatu yang instan. Jangan berharap perubahan drastis hanya dalam beberapa hari. Butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk melihat hasil signifikan, seperti tekanan darah yang lebih stabil, kulit yang lebih cerah, atau tidur yang lebih nyenyak. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Bayangkan teh hijau sebagai teman setia yang menemani perjalanan hidup Anda sehari-hari. Setiap tegukan membawa kebaikan kecil, yang jika dikumpulkan, akan menjadi perubahan besar bagi kesehatan Anda. Pada bab selanjutnya, kita akan menutup pembahasan ini dengan merangkum semua manfaat teh hijau, memberi motivasi untuk memulai kebiasaan sehat ini, dan tentu saja, mengajak sahabat lansia sehat untuk berbagi pengalaman pribadi di kolom komentar agar semakin banyak orang terbantu. Bab 7. Penutup dan ajakan positif. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan cukup panjang dalam pembahasan tentang teh hijau. Mulai dari mengenal sejarahnya, memahami kandungannya yang kaya manfaat, hingga mendalami 15 khasiatnya yang luar biasa untuk kesehatan lansia. Kita juga sudah mendengar testimoni nyata dari sesama lansia yang merasakan perubahan hidup setelah rutin mengonsumsi teh hijau, dan mempelajari cara aman serta tepat untuk menikmatinya setiap hari. Sekarang, di bab terakhir ini, mari kita merenungkan kembali inti pembahasan kita, sekaligus menguatkan niat untuk menjadikan teh hijau sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Mengulang kembali inti manfaat teh hijau. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sendi tidak lagi sekuat dulu, daya ingat mulai menurun, metabolisme melambat, dan risiko penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi meningkat. Namun, kabar baiknya adalah kita tetap punya kendali atas kesehatan kita. Salah satu cara sederhana adalah melalui apa yang kita minum dan makan setiap hari. Teh hijau hadir sebagai minuman alami dengan kandungan katekin, polifenol, L-theanine, vitamin, dan mineral yang bekerja secara sinergis untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah dan membantu lansia penderita diabetes, menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan mengurangi risiko demensia, mengurangi peradangan sendi dan membantu lansia tetap aktif bergerak, menjaga kesehatan kulit, memperlambat penuaan dini, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Keistimewaan teh hijau terletak pada keseimbangannya. Manfaatnya luas, cara menikmatinya sederhana, dan biayanya relatif terjangkau. Tidak perlu alat khusus atau bahan mahal, hanya perlu daun teh hijau berkualitas dan air panas yang diseduh dengan benar. Membangun kebiasaan sehat dari hal sederhana. Seringkali kita berpikir, untuk sehat harus melakukan perubahan besar. Padahal, kesehatan sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Meminum secangkir teh hijau 2 kali sehari, misalnya, mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bila dilakukan terus-menerus. Bayangkan Anda memulai pagi dengan segelas teh hijau hangat setelah sarapan. Anda duduk di teras rumah, menghirup aroma segarnya, dan perlahan merasakan kehangatan mengalir ke tubuh. Lalu, menjelang sore,
Anda kembali menikmati secangkir teh hijau sambil bercengkerama dengan cucu atau pasangan hidup. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Motivasi untuk memulai. Mungkin sebagian dari sahabat lansia sehat ada yang masih ragu. Apakah saya bisa memulai sekarang, padahal usia sudah 65 tahun? Jawabannya, tentu bisa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baik. Setiap tegukan teh hijau adalah investasi kecil untuk hari esok yang lebih sehat. Jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi atau diabetes, mulailah perlahan dan konsultasikan dengan dokter. Ingat, teh hijau bukan pengganti obat medis, melainkan pendukung alami yang membantu tubuh bekerja lebih optimal. Peran keluarga dalam kebiasaan sehat. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab diri sendiri, tetapi juga keluarga. Anda bisa mengajak anak, cucu, atau pasangan untuk ikut menikmati teh hijau bersama. Momen ini bisa menjadi cara sederhana untuk mempererat hubungan keluarga. Misalnya, cucu menyiapkan air panas, Anda menyeduh tehnya, lalu kalian menikmatinya sambil berbagi cerita. Kebiasaan ini tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara emosional. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Di usia lanjut, pengobatan penyakit kronis seringkali memakan biaya besar dan energi yang tidak sedikit. Karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Teh hijau, dengan kandungan antioksidan dan zat antiinflamasinya, adalah salah satu cara pencegahan terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan rutin minum teh hijau, kita membantu tubuh melawan penuaan sel dan memperlambat kerusakan organ vital. Mengajak sahabat lansia sehat untuk berbagi. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda sudah pernah mencoba teh hijau, bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda merasakan perubahan tertentu, seperti tidur lebih nyenyak, badan terasa lebih ringan, atau tekanan darah lebih stabil? Ceritakan pengalaman itu di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lansia sehat lainnya. Jika Anda baru akan mencoba, tuliskan niat Anda di komentar. Misalnya, saya mau mulai minum teh hijau 2 kali sehari mulai minggu ini. Dengan menuliskannya, Anda tidak hanya berkomitmen pada diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk ikut mencoba. Sahabat lansia sehat, usia boleh bertambah, tapi semangat menjaga kesehatan jangan pernah pudar. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah rumah yang harus kita rawat sebaik mungkin. Setiap langkah kecil, seperti meminum teh hijau, berjalan pagi, makan buah segar, atau tersenyum kepada orang di sekitar kita, adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih berkualitas. Mari kita jadikan kebiasaan sehat ini sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan atas usia panjang yang diberikan. Dengan tubuh yang lebih sehat, kita bisa terus berkarya, mendampingi anak cucu, dan menikmati hari-hari tua dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Saya doakan sahabat channel Lansia Sehat semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang tenang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Jika Anda merasa video ini membantu, bagikan kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkan informasi ini. Mari kita sama-sama jaga kesehatan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan mulai sekarang, cobalah hadirkan secangkir teh hijau di meja Anda setiap hari kecil langkahnya, besar manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat lansia sehat, semoga hari-hari Anda selalu penuh semangat, penuh syukur, dan penuh kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.